Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Dewi. Di sini akan mempresentasikan tentang fluida statis. Nah, di sini ada pengertian fluida statis. Fluida statis itu adalah zat yang dapat mengalir karena fluida mengacu pada zat cair, air, dan gas karena kedua zat itu dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat pada tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak, pelumas, dan air merupakan contoh zat cair, dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini ada fluida statis, yaitu yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau dikatakan bahwa partikel fluida tersebut seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Nah, contohnya itu contoh fluida statis yang sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lain-lain. Nah, sedangkan statis tidak sederhana itu contohnya air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dan permukaan sampai dasar sungai. Nah, terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fluida, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada temperatur, yang ketiga ada densitas, yang keempat ada viskositas. Nah, tekanan. Ketika kita memberikan gaya pada satu benda, berarti memberikan tekanan pada benda tersebut. Besar tekanan yang dirangsang benda sebanding dengan besar gaya yang diberikan benda berbanding terbalik dengan luas permukaan yang mendapatkan gaya tersebut. Nah, sedangkan temperatur itu suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dingin, atau benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Nah, selanjutnya ada densitas. Densitas itu merupakan ukuran kerapatan suatu zat yang dinyatakan banyaknya zat atau massa per satuan volume. Jadi, satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Misalnya, kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Nah, terus ada viskositas, yaitu merupakan ukuran ketahanan sebuah fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Viskositas dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kohesi, dan laju perpindahan momentum molekulernya. Terus ada berikut adalah beberapa hal yang dipelajari dalam fluida statis. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, tekanan mutlak. Yang ketiga ada hukum Pascal. Yang keempat, hukum Archimedes. Yang kelima, tegangan permukaan. Dan yang terakhir ada kapilaritas.
Nah, di sini ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang diam sesuai dengan namanya. Hidro, air, dan statis atau diam. Atau lebih lengkapnya, tekanan hidrostatis didefinisikan sebagai tekanan dan diberikan oleh cairan pada keseimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Yang kedua itu tadi ada tekanan mutlak, merupakan tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer atau udara. Terus yang ketiga ada hukum Pascal, yaitu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Yang keempat ada hukum Archimedes, yaitu menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Yang terakhir ada tegangan permukaan, adalah yang persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai suatu dyne dalam CGS. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan dyne atau cm. Nah, selanjutnya ada kapilaritas, yaitu naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dan tabung kaca. Seperti sebuah barometer dengan pipa kapiler yang sebagian diisi dengan air raksa dan sebagian lagi ruang hampa udara atau vakum. Perhatikan bahwa ketinggian air raksa di pusat tabung lebih tinggi daripada tepi, membuat permukaan atas dari raksa berbentuk kubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.